kembali lagi bersama saya di sini, Anggalo. Jadi hari ini kita akan bahas soal Astramatika jenjang SMA sederajat babak penyisihan mandiri tahun 2022. Nah, jadi rencana kita ke depannya, kita akan membahas 5 soal tiap harinya sampai Astramatika jenjang SMA untuk yang mandiri ini selesai. Nah, setelah yang mandiri selesai, nanti yang simulasi lagi, baru yang kelompok lagi, ya kan? Nah, kenapa kok simulasi juga dibahas? Iya, karena soalnya keren, ya kan? Soalnya keren-keren tuh untuk simulasi itu. Tapi nanti barangkali simulasi itu kita bahas akhiran tuh. Jadi kita nanti akan membahas yang mandiri sama yang kelompok dulu. Jadi perharinya kita akan membahas 5 soal. Nah ya harapannya bisa konsisten kita ke depannya ya. Nah lalu bagaimana kalau semuanya sudah dibahas nih untuk yang SMA, yang simulasi mandiri atau yang kelompok? Apalagi yang akan kita lakukan? Ya nanti kita akan membahas yang SMP sama yang SD barangkali ya. Sama SMK juga nih barangkali. Ya tapi bosenin sih ya biasanya soal-soal SD, SMP itu, tapi oke lah kita bahas aja. Demi terciptanya masa depan yang lebih baik. Waduh, gila nih. Kenapa malah bahas masa depannya? Oke, lalu bagaimana kalau seri pembahasan Astramatika tahun ini sudah selesai? Ya, nanti kita akan bahas soal-soal random untuk Olimpiade. Nanti kan ini bentar lagi provinsi kan? Olimpiade Sains tingkat provinsi. Nah, nanti kita akan bahas-bahas soal provinsi tahun lalu nih. Nah, itu nanti ya. Juga kalau ada kesempatan, kita akan bahas soal-soal kemampuan lanjut tahun 2022 nih, yang mungkin sudah keluar beberapa pembahasannya, tapi nanti kita akan bahas nih, kalau misalnya di YouTube belum ada yang bahas tuh ya, kira-kira seperti itu. Oke, tanpa basa-basi kita akan langsung aja bahas soal nomor 1 ya, soal mandiri nih. Oke, jika alfa dan beta merupakan akar-akar dari persamaan x kuadrat min 2x plus 3 sama dengan 0, nilai dari nilai mutlak, alfa kuadrat, dan seterusnya itu berapa? Oke, jadi mungkin pas pertama kali kalian ngerjain soal ini, mungkin kalian terintimidasi, begitu barangkali ya, karena bentuknya yang tidak normal, begitu. Jauh dari soal-soal yang pernah kalian kerjakan dulu, mungkin ya. Nah ini kira-kira bagaimana ngerjakannya? Oke, mungkin pas pertama kali kalian melihat soal ini, yang pertama kali kalian pikirkan adalah, oke, mungkin kita bisa manfaatkan jumlah akar dan hasil kali akar di sini, rumusnya gitu ya, rumus jumlah akar dan hasil kali akar. Mungkin kita bisa manfaatkan. Dan memang kita harus manfaatkan rumus itu. Nah, barangkali bagi kalian yang belum tahu mengenai apa sih rumus jumlah akar dan hasil kali akar, kita akan recap sebentar ya. Jadi, misalkan kalian diberikan persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, misalnya. Misalkan juga akar-akar dari persamaan ini adalah alfa dan beta. Nah, pasti berlaku alfa plus beta sama dengan min B per A, dan juga alfa dikali beta ini sama dengan C per A. Nah, kira-kira seperti itu. Rumus jumlah akar dan hasil kali akar. Faktanya, rumus ini juga berlaku untuk persamaan polinomial berpangkat N. Jadi, kalau misalnya kalian diberikan X pangkat 3 plus bla 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 bla, itu juga berlaku rumus ini. Tapi akar-akarnya bukan cuma alfa sama beta, tapi alfa, beta, sama gamma barangkali. Karena persamaan pangkat 3, akar-akarnya pasti ada 3. Persamaan pangkat 4, pasti akar-akarnya ada 4, dan seterusnya. Jadi, rumus ini juga berlaku untuk setiap polinomial berderajat n. Cuma bentuknya barangkali agak berbeda, tapi prinsipnya sama sebenarnya. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk melihatnya, bisa aja nanti cari di Google mengenai teorema Pieta namanya ya. Nah, jadi sebenarnya jumlah akar dan hasil kali akar untuk persamaan kuadrat ini merupakan kasus khusus dari teorema Pieta yang berlaku untuk persamaan polinomial berderajat 2 atau yang biasa kita sebut sebagai persamaan kuadrat. Nah, jadi teorema Pieta ini berlaku secara umum untuk polinomial yang berderajat n. Nah, oke ya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan rumus jumlah akar dan hasil kali akar ini? Ya sudah, kita tinggal masukin aja ke rumus ini begitu kan, selesai itu. Di sini kan kebetulan alfa sama beta akar-akar dari persamaan itu, ya berarti berlaku alfa plus beta sama dengan min B per A, ya kan? Berapa min B per A? Oke, kita tuliskan min dulu di situ. Kemudian B, B-nya berapa di sini? B-nya sudah pasti min 2. Nah, berarti min 2 di atas. Kemudian dibagi dengan si A. Berapa si A-nya? Tentunya 1 ya kan? Nah, karena X kuadrat, berarti ya depannya 1. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi alfa plus beta sama dengan
Oke, min kali min ya pasti bakal hilang, sisanya 2/1 yaitu 2. Nah, jadi kita sudah dapat nih di sini, alfa plus betanya 2. Nah, selanjutnya berapa alfa kali beta? Nah, C per A ya kan? Nah, C-nya di sini berapa? 3. Kemudian A-nya 1, berarti 3 dibagi 1. Berapa 3 bagi 1? Ya 3. Oke, kita tuliskan aja nih, 3/1 sama dengan 3. Simpel ya ternyata ya. Nah, terus apa susahnya soal nomor ini? Oke, setelah kalian sudah mengetahui apa plus beta sama apa beta berapa, nah kalian dihadapkan lagi dengan situasi seperti ini. Oke, ini gimana terus kita masukkan alfa plus beta sama alfa beta ke ekspresi ini yang pengen kita cari. Itu gimana caranya? Mungkin yang pertama kali kalian pikirkan adalah, oke, kita kali ke dalam nih. Kita kali pelangi gitu istilahnya gitu ya. Kemudian kita jabarkan dan kita sederhanakan. Tapi itu membutuhkan banyak waktu. Kalau kita jabarkan manual, ini bakal 6 kali kalian jabarin. Capek ya kan? Nah, jadi bagaimana triknya tuh? Bagi kalian yang malas-malas. Saya pun juga malas untuk menjabarkan ini. Jadi bagaimana trik malasnya di sini? Nah, itulah kenapa kita itu tidak bisa berkutat pada rumus ini saja. Kita harus menggunakan kekreativitasan kita dalam mengerjakan soal ini. Nah, bagaimana cara memanfaatkan itu? Ya, kita lihat aja bahwa alfa dan beta ini adalah akar-akar dari persamaan itu. Nah, apa sih arti dari suatu bilangan untuk menjadi akar dari persamaan misalnya? Persamaan apa sembarang? Apa artinya? Artinya adalah bilangan tersebut memenuhi persamaan yang diberikan. Nah, karena alfa sama beta ini akar-akar dari persamaan itu, ya berarti alfa itu memenuhi persamaan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya karena alfa memenuhi persamaan tersebut, ya berlaku alfa kuadrat min 2 alfa plus 3 sama dengan 0. Nah, seperti itu maksudnya. Alfa menjadi akar dari persamaan itu. X kuadrat min 2x tambah 3 sama dengan 0. Artinya, ketika kita masukkan alfa ke dalam persamaan ini, ya berarti nanti dia memenuhi. Ya kan? Nah, kita manfaatkan itu untuk menghajar ekspresi ini biar dia lebih sederhana. Jadi tujuannya substitusi itu kan ya menjadikan bentuk yang dimau di soal yang pengen kita cari menjadi bentuk yang sederhana. Nah, ini salah satu cara untuk menjadikan bentuk-bentuk ini menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, oke, alfa akar-akar dari persamaan itu. Beta juga, ya kan? Berarti beta juga memenuhi ya kan? Berarti beta kuadrat min 2 beta tambah 3 ini juga sama dengan 0. Selesai masalah kita nih. Nah, terus bagaimana caranya nih? Oke. Di sini alfa kuadrat min 4 alfa tambah 2 itu kan nanti bisa kita substitusikan kan? Bentuk yang ini barangkali. Kemudian beta kuadrat plus 4 kita bisa substitusikan bentuk ini. Gitu kira-kira. Nah, sekarang kita langsung aja memodifikasi dulu nih. Barangkali alfa kuadrat min 2 alfa plus 3 sama dengan 0 bisa kita tuliskan dalam bentuk alfa kuadrat sama dengan 2 alfa min 3, gitu ya kan? Dan juga di sini beta kuadrat bisa kita tuliskan dalam bentuk 2 beta min 3. Nah, selanjutnya kita tinggal substitusikan aja alfa kuadrat sama beta kuadrat ke ekspresi itu. Nah, misalkan aja ini L gitu ya, biar kita nggak usah nulis lagi. Nah, jadinya L ini bisa kita tuliskan sebagai nilai mutlak dari alfa kuadrat. Kita masukkan 2 alfa min 3, jadi nanti 2 alfa min 3 dikurang 4 alfa plus 2, kemudian dikali dengan, oke, beta kuadrat kan sama dengan 2 beta min 3 ya, berarti nanti 2 beta min 3, kemudian ditambah 4. Nah, seperti ini, kan simpel kan? Sekarang kuadratnya hilang nih di sini. Selanjutnya apa lagi yang perlu kita lakukan di sini ya? Kita sederhanakan aja lebih lanjut lagi. Di sini 2 alfa kurang 4 alfa berapa? Ya min 2 alfa ya kan. Kemudian min 3 plus 2, min 1. Kemudian 2 beta tetap, kemudian min 3 plus 4, 1 ya. Jadi 2 beta plus 1. Nah, kebetulan min 2 alfa min 1, itu minnya bisa kita keluarin ya. Sehingga nanti dia akan menjadi min dalam kurung 2 alfa plus 1 dikali dengan 2 beta plus 1. Nah,
Selesai sudah masalah kita. Selesai ya kan, sudah kan? Bentuknya sekarang simetris sudah. Tadi tidak simetris awalnya. Nah, kalau tidak simetris, kita kan tidak bisa nih masukin langsung di sini kan. Sehingga ya kita harus memanfaatkan persamaan 1 sama persamaan 2 di sini untuk membuat ini menjadi simetris. Nah, sekarang sudah simetris dia. Berarti tidak ada masalah sudah kan? Tinggal kita kali ke dalam aja. Nah, barangkali nilai mutlaknya bisa kita hilangin di sini ya. Karena di sini alfa sama betanya kan sama-sama positif nih di sini ya. Ya, alfa sama betanya enggak mesti positif, tapi kan sebenarnya di sini jumlahannya aja positif dan hasil kalinya positif. Dan ini kalau kita jabarkan juga pasti bakal muncul perkalian sama penjumlahan alfa sama beta itu kan. Nah, jadi kita hilangkan aja nilai mutlaknya. Dan minnya ini bakal hilang kan, karena nilai mutlak dari min 1 ya 1 begitu. Jadi sisanya adalah 2 alfa plus 1, tak tulis di samping aja ya. 2 alfa plus 1 kemudian dikali dengan 2 beta plus 1. Nah, sekarang kita jabarkan. Nanti kan jadinya 4 alfa beta, kemudian ditambah dengan 2 alfa, ditambah dengan 2 beta plus 1. Dan ini bisa kita faktorkan menjadi 4 alfa beta ditambah dengan 2 dalam kurung alfa plus beta tambah 1. Nah, muncul sudah bentuk alfa beta sama alfa plus beta. Dan dia simetris, sudah enak. Tinggal kita masukin aja nilainya kan. Nah, kebetulan alfa plus beta di sini 2 dan alfa beta di sini 3. Nah, berapa tadi? Oke, 2 ya. Berarti di sini bisa kita tuliskan 4 dikali 3 plus 2 kali 2 plus 1. Selesai sudah. Benar nggak? Kita cek lagi sekali lagi. Oke, alfa beta 3 ya. Oke, benar. Nah, 4 kali 3, 12, plus 4, plus 1. Jadi jawabannya berapa? 17. Selesai. Simple ternyata ya. Soal nomor 1 ini, mungkin yang nggak simple ya, ini tadi, setelah kita mendapatkan alfa plus beta sama alfa beta, kita ngelakuin apa lagi? Itu mungkin barangkali yang bikin kalian bingung. Tapi di sini sisi kreatifnya adalah, kita memanfaatkan fakta bahwa alfa sama beta itu akar dari persamaan x kuadrat min 2x tambah 3 sama dengan 0. Tujuannya apa kita manfaatkan itu? Agar ekspresi L ini simetris. Begitu. Nah, kalau sudah simetris, kita bakal bisa menerapkan 2 rumus itu. Jumlah akar sama hasil kali akar. Ya. Nah, jadi seperti itu triknya untuk ngerjain soal ini. Jadi bikin dia simetris. Faktanya, kalau misalnya kalian mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Vieta seperti ini, itu biasanya kalian harus membuat ekspresinya simetris dulu, agar kalian mudah nanti ngerjakannya lebih lanjut ke depannya. Nah, gitu kira-kira. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bilangan asli 3 digit, sehingga nilai bilangan tersebut 30 kali jumlah digit-digitnya adalah, jadi kita akan mencari bilangan 3 digit tersebut. Nah, gimana caranya? Nah, ya sudah. Bilangan asli 3 digitnya ini kita misalkan aja A, B, C, begitu ya. Nah, ingat, dulu di SD kita kan sudah pernah belajar tuh, bahwa bilangan-bilangan itu selalu bisa kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan dikit-dikitnya begitu ya. Jadi ratusan, ditambah puluhan, ditambah satuan. Mungkin begitu yang di SD dipelajari. Nah, di sini kita akan mengubah bentuk ini menjadi bentuk penjumlahan ratusan, puluhan, dan satuan juga. Begitu. Jadi, kalau misalnya bilangan 3 digitnya itu adalah ABC, nah kita ubah dalam bentuk 100A tambah 10B tambah C. Nah, begitu kira-kira. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya biar nanti pas di persamaan itu kita enak ngerjakannya, begitu ya kan. Jadi kita ubah bentuk ini kan, ini gimana ini kalau, kita sudah tahu persamaannya misalnya. Terus maksudnya gimana? Maknanya itu gimana? Kan kita nggak tahu ya kan. Kita juga nggak bisa modifikasi bentuk ABC itu. Dan faktanya, meskipun dia kelihatannya kayak perkalian, ini bukan perkalian. Ya kan? Apakah bilangan 123 itu merupakan perkalian? Kan tidak, ya kan? Tapi ini satu kesatuan sendiri, satu kesatuan sendiri, dan satu kesatuan sendiri. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya ya. Nah, jadi kita ubah aja bentuk ini menjadi 100A tambah 10B tambah C. Dan tentunya di sini A, B, sama C ini bilangan 1 digit. Kayak 0, 1, sampai 9. Nah, kita tuliskan aja dulu di sini keterangannya. Jadi A, B, sama C ini di antara 0 sama 9. Begitu ya, termasuk 0 sama 9 tentunya. Oke, apalagi yang kita tahu nih di sini. Nah, bilangan 3 digit ini, itu nilainya 30 kali jumlah digit-digitnya. Nah, berarti kalau misalnya kita bikin persamaannya, nanti kan bentuknya seperti ini. 100A
plus 10B plus C ini bakal sama dengan 30 dikali sama jumlah dikit-dikitnya. Berarti A plus B plus C. Nah, seperti ini. Simpel ya ternyata ya persamaannya ya. Cuma, lagi-lagi, di sini adalah persamaan 3 variabel. Dan kita cuma satu persamaan aja di sini. Kita cuma punya satu persamaan doang. Ini gimana caranya? Tapi tenang aja, di sini kan A, B, sama C-nya kan sudah dibatasin berapa ya. Dan tentunya A, B, sama C ini bilangan bulat. Sehingga kita bisa coba-coba aja. Nah, jadi nomor 2 ini gampang nih. Kita tinggal coba-coba aja kalau kalian sudah gagal paham. Anjay, gitu ya kira-kira ya. Oke, nggak usah kita basa-basi, kita langsung aja nih. Sederhanakan bentuk ini. Oke, yang kiri kita tetap dulu 10B plus C. Nah, kemudian yang kanan ini kita kalikan 30-nya ke dalam, jadinya nanti 30A plus 30B plus 30C. Nah, kemudian kita tarik ke kiri, nanti jadinya kan 100 kurang 30, 70A, kemudian 10 kurang 30, oke, min 20B ya. Kemudian C-nya kalau ditarik ke samping jadinya min 29C. Sama dengan 0 ya. Oke. Barangkali bisa nih kita pindahkan 20B sama 29C-nya ke kanan tuh biar positif begitu kan. Nah, jadinya nanti 70A sama dengan 20B ditambah 29C. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, perhatikan bahwa di sini ini kan kelipatan 10. Ini juga pastinya kelipatan 10, ya kan? Nah, 29C berarti juga mau nggak mau harus kelipatan 10 ya kan? Karena yang di sebelah kiri ini kelipatan 10. Berarti yang di sebelah kanan ini harus kelipatan 10 juga. Nah, kebetulan karena 20B ini kelipatan 10, ya berarti mau nggak mau ya 29C harus kelipatan 10. Kan gitu ya logikanya ya. Berarti mau nggak mau agar 29C ini kelipatan 10, ya berarti si C-nya ini harus bernilai 0. Masuk akal ya? Masuk akal. Nah, kira-kira seperti itu penalarannya di sini. Jadi kita menggunakan keterbagian sebenarnya di sini ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian bagaimana lagi? Kita sudah dapatin C-nya 0. Ya, selanjutnya kita bakal dapatkan 70A sama dengan 20B tentunya ya kan. Nah, dan ini bisa kita kemudian bagi kedua ruas dengan 10. Sehingga nanti jadinya 7A sama dengan 2B. Nah, selanjutnya bagaimana lagi? Ya, tinggal dicoba-coba aja ini berapa tuh ya. Dan faktanya ketika kita mencoba-coba di sini, mau nggak mau A-nya ya harus bernilai 2 dan B-nya ini harus bernilai 7. Nah, seperti itu kira-kira ya. Tinggal kita tukar aja kan. Karena 7 kali 2 kan otomatis sama dengan 2 kali 7 kan. Ya sebenarnya nggak usah coba-coba di sini, langsung aja kita tebak langsung berapa A sama B. Dan karena perkalian itu saling bertukar, bisa ditukar maksudnya atau komutatif istilahnya. Ya tinggal kita 7 kali 2 sama dengan 2 kali 7 dan selesai kita ya. Selesai. Jadi bilangan yang dimaksud adalah 270. Jadi bilangan 3 digit tersebut adalah 270. Simpel ya untuk soal nomor 2 ya. Ya, faktanya mungkin ini banyak dari kalian yang bisa ngerjain ini untuk nomor 2 nih ya, karena soalnya sesimpel itu. Mungkin 1 menit kalau kalian paham ini udah selesai nih barangkali. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Jika integral dari 0 sampai 2 px min q dx sama dengan 7 dan integral 1 sampai 3 dari x kuadrat plus 2 q dx sama dengan 12, nilai dari 81p plus 6q berapa? Oke, ini soal yang relatif mudah begitu ya. Karena kita tinggal mengintegralkan aja langsung. Kita fokus dulu ke integral pertama dulu nih yang ada di sebelah kiri. Ya, kita misalkan aja ini yang pertama gitu ya, dan ini yang kedua begitu. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu nih. Integral, kita tuliskan ulang aja dulu. Dari 0 sampai 2, dari px kurang q dx, ini sama dengan 7. Apa maksudnya ini? Ya, kita integralkan aja dulu yang di sebelah kiri ya kan. Integral dari fungsi linear px min q ini kan mudah aja dicari kan. Sehingga berapa tuh nilainya ya? Px kuadrat per 2 dikurang dengan qx gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kita berbicara mengenai integral dari
X pangkat N dx gitu, ini sebenarnya mudah aja gitu ya. Misalkan ini. Nah, ini sebenarnya integralnya adalah X pangkat N plus 1, kemudian dibagi dengan N plus 1. Nah, kira-kira seperti itu aja tuh. Tapi jangan lupa, kalau nggak ada batasnya, kita harus tambahin plus C di situ. Oke ya, jadi ini kalau misalnya mau review mengenai aturan integral. Nah, di sini berarti batasnya 0 sampai 2 ya. Ini sama dengan 7 gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan lagi selanjutnya? Ya, kita tinggal masukin 2 sama 0 ya kan? Baru kita kurangi tuh. Nah, Px kuadrat kalau kita masukin 2x-nya, itu kan nanti jadinya P 2 kali 2, kemudian dibagi 2. Kemudian Q dikali 2 ya 2Q gitu ya. Kemudian dikurangi dengan ekspresi yang di dalam ini ketika nilai x-nya 0. Gitu ya. 0 kurang 0 kan 0 ya, nggak usah kita tulis berarti kan. Nah, ini berarti langsung aja kita tuliskan sama dengan 7. Dan kebetulan ini bisa kita sederhanakan. 2 kuadrat kan 4, dibagi 2 ya, sisa 2. Gitu ya. Jadi, untuk persamaan pertama ini nanti dia akan menjadi 2P kurang 2Q sama dengan 7. Oke, simpel ya ternyata ya. Selanjutnya yang kedua nih. Apa di situ? Integral dari 1 sampai 3. Oke, integral dari 1 sampai 3 dari X kuadrat plus 2Q dx. Ini sama dengan 12. Apa yang bisa kita lakukan pada integral ini? Ya, kita integralkan aja. Soalnya integral ya harus diintegralkan dong ya kan. Nah, oke. X kuadrat, berapa integralnya tuh? Tentunya berdasarkan aturan tadi ya nanti jadinya X pangkat 3 dibagi 3 gitu kan. Kemudian 2Q. 2Q ini enggak ada X-nya. Berarti kalau diintegralkan jadinya ya 2QX gitu. Simpel ya. Kan sebenarnya 2Q meskipun enggak ada X-nya, kita kan sebenarnya seolah-olah bisa mengubahnya dia menjadi 2Q X pangkat 0. X pangkat 0 kan ya 1 kan, setiap yang dipangkatin 0 kan 1. Nah, sehingga kalau kita terapkan aturan tadi, ya nanti kan pasti jadinya X pangkat 1 dibagi 1. Atau kita tuliskan aja X gitu aja langsung. Dan ini dihitung dari 1 sampai 3. Sama dengan 12. Nah, lain halnya dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita nggak perlu kurangi lagi karena batas bawahnya 0. Nah, ini batas bawahnya 1. Jadi kita harus tuliskan. Nah, kita bikin dalam kurungannya. Berarti nanti jadinya 3 pangkat 3 dibagi 3 plus 2Q dikali 3. Kemudian dikurangi dengan 1 per 3. 1 pangkat 3 per 3 ya. Ditambah dengan 2Q kali 1. Ini harus sama dengan 12. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, 3 pangkat 3 bagi 3 kan 9. Jadinya kan nanti 9 ditambah 6Q untuk yang kurung pertama ini. Kemudian untuk yang kurung kedua, ini mungkin lebih kompleks lagi. 1 per 3 ya 1 per 3. Ya, nggak lebih kompleks sih sebenarnya. Cuma yang bikin dia kompleks itu ya ada pecahannya itu. Sama dengan 12. Nah oke, kita hilangkan nih dalam kurungnya, kemudian kita sederhanakan. Di sini 6Q, dikurang 2Q, berapa tuh? 4Q ya tentunya ya. Jadi 4Q. Kemudian ditambah dengan 9 kurang sepertiga. Dan ini sama dengan 12. Nah, 9-nya kalau ke kanan, oke kita kasih aja ke kanan semuanya ya, yang nggak ada Q-nya. Nanti kan jadinya 4Q sama dengan 12 kurang 9, 3. Jadi 3 tambah sepertiga. Nah, bagaimana ini ya kan? Ya, kita kali 3 aja nih persamaan, ya kan? Biar lebih simpel tuh. Kalau kita kali 3, nanti kan jadinya nanti 12Q sama dengan 3 kali 3, 9 tambah 1, berarti 10. Kan? Nah, berarti otomatis Q-nya di sini nilainya adalah 10 per 12. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 10 bagi 2 kan 5 ya. Jadi 5 per 6. Oke, simpel ya ternyata ya. Jadi Q-nya 5 per 6. Nah, kemudian dari persamaan 2 ini kita masukkan ke persamaan pertama Q-nya. Nah, sehingga kita akan dapatkan, nah, kita peroleh berapa tadi? Aduh, lupa lagi persamaannya. 2P kurang 2Q ya. Jadi 2P dikurang 2Q. Q-nya 5 per 6. Ini tadi nilainya sama dengan 7 kalau nggak salah. Ya, 7. Nah, 2 dibagi 6 kan, bukan 2 bagi 6, tapi 6 bagi 2, 3 gitu ya. Jadi yang 6 di situ bisa kita tuliskan 3. Sehingga kita bisa kalikan 3 lagi nih. Nah, 2 kali 3, 6P, kemudian dikurang 5 sama dengan 21. Sehingga 6P sama dengan 26. Jadi P-nya 26 per 6. 26 per 6 itu berapa? Ya 13 per 3 gitu ya. Kita bagi masing-masing 2 gitu.
Oke, selesai sudah ya. Jadi apa di sini yang bisa kita dapatkan? 81P tambah 6Q. 81P tambah 6Q ini sama dengan 81 dikali 13/3. Kemudian ditambah 6 dikali Q. Berapa Q-nya? 5/6. Oke, mudah ya ternyata ya. 81 bagi 3 kan 27. 6 bagi 6, 1. Jadinya adalah 27 kali 13 plus 5. Berapa tuh 27 kali 13 plus 5? Kita pakai kalkulator aja. 27 kali 13 plus 5. Kalau pakai kalkulator hasilnya adalah 356. Selesai. Simple ya kan? Mudah untuk soal nomor 3 ini. Barangkali kesulitannya kalau nggak tahu integral, ya nggak bakal bisa ngerjain ini ya kan? Tapi kalau sudah tahu integral, ini soal yang sangat mudah sebenarnya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita ke soal nomor 4. Jadi diketahui bilangan real Y memenuhi persamaan itu. Nilai dari itu berapa? Oke, nggak usah tak bacakan ya. Ini bakal capek nih mulut ngomong kalau baca persamaannya. Nah, mungkin bagi kalian yang pertama kali ngelihat soal nomor 4, mungkin di skip juga. Mungkin ya, mungkin. Karena kelihatannya ini kok gila ini soal ini persamaannya mengerikan betul nih. Ini gimana cara ngerjakannya nih kira-kira ya kan? Apakah kita harus kuadratkan kedua ruas? Jawabannya tidak. Mengapa mengkuadratkan kedua ruas itu adalah ide yang buruk? Karena bentuk yang ada di dalam akar ini mengerikan bentuknya. Kalau kalian kuadratin kedua ruas, mampus duluan. Jadi jangan coba-coba untuk kuadratin kedua ruas ini. Capek nanti kalian ya kan? Nah, terus bagaimana triknya? Nah, coba nih, perhatikan nih, apa yang kita cari dengan apa yang diketahui. Lihat nih. Apa di situ yang bisa dilihat? Bentuknya sama. Kemudian yang 24Y kuadrat min 19 juga sama. Lah, kok sama? Ya jangan tanya kok sama, ya manfaatkan itu. Bagaimana cara manfaatkannya? Oke, kebetulan di sini plus, di sini min. Kalian harus sudah mulai melihat gambaran di kepala sebenarnya pas kalian melihat soal ini. Apa tuh yang bisa kalian lihat di kepala? Kita bisa menerapkan rumus, identitas selisih kuadrat di sini ya kan? Selisih kuadrat itu kan identitasnya berbunyi seperti ini kan? A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B, ya kan? Nah, bisa dilihat di sini kemiripannya. Di sini A, kemudian di sini B, kemudian mereka berdua cuma dibedakan tandanya doang. Nah, apa yang bisa kalian lihat dari persamaan ini? Di sini A min B, gitu ya kan? Jadi 24Y kuadrat min 19 anggaplah B. Kemudian ini A plus B. Nah, jadi ada kemiripan bentuk ya kan? Nah, kalau bentuknya mirip, dan kalian teringat, oh ada identitas yang mirip juga, ya manfaatkan itu. Nah, lalu bagaimana kalau Anda ingat? Ya sudah, ratapi nasib. Tapi jangan gitu. Ya ingat-ingat dulu lah identitas ini, begitu ya kan. Kalau Anda ingat, ya bisalah kita lanjut ke soal nomor 5, barangkali tiba-tiba kepikiran. Oh iya ya, kenapa Anda pakai selisih kuadrat tadi? Nah, baru kalian balik ke soal nomor 4. Nah, gitu sebenarnya caranya tuh. Nah, oke. Jadi kita akan menggunakan identitas selisih kuadrat di sini. Tetapi masalahnya adalah A plus B aja kita nggak tahu nilainya berapa ya kan? Nah, lantas gimana cara kita memanfaatkan ini gitu? Tapi tenang aja, kita kan bisa memisalkan ekspresi ini yang kita cari sebagai X. Udahlah, kita itu dalam matematika dianugerahi oleh satu alat yang sangat universal, yang sangat canggih, yang sangat powerful. Apa itu alatnya? Pemisalan. Pokoknya kalau kalian nggak tahu nilainya berapa, ya misalkan aja. Baru kalian bekerja dari situ kemudian. Kalian pasti bakal dapat jawabannya itu. Nah, itu salah satu alat yang paling sering digunakan dalam matematika. Dan kalian juga harus sudah mulai terbiasa dengan pemisalan. Oh, bentuknya gila, ribet. Misalkan aja. Nah, gitu aja kan, simple kan. Kayak tadi soal nomor 1 tuh. Kan ribet bentuknya kan. Misalkan aja L. Nah, ini sama. Nah, oke. Sekarang bagaimana nih? Nah, sekarang kita punya dua persamaan di sini. Kita tuliskan aja, nggak apa-apa. 24Y kuadrat plus 36 kurang akar 24Y kuadrat min 19 sama dengan 11. Dan persamaan kedua,
yang notabene sama, tapi beda tandanya doang. 24Y kuadrat min 19. Ini kita misalkan sama dengan X besar. Nah, lalu bagaimana? Kita kan memanfaatkan ini. Berarti dua persamaan ini ya kita harus kalikan. Oke, barangkali salah nih kita pakai simbol X dia. Karena ada perkalian di sini dan simbolnya mirip tuh. Kita barangkali pakai perkalian yang titik aja. Nah, setelah kita kalikan ekspresi persamaan-persamaan ini, nanti kan lah yang sebelah kirinya berubah jadi A kuadrat min B kuadrat. Dan enaknya adalah kita nggak perlu ngitung karena akar kalau dikuadratin nilainya adalah yang di dalamnya, ya kan? Jadi A kuadrat di sini nilainya adalah 24Y kuadrat plus 36. Jadi 24Y kuadrat plus 36. Kemudian kita kurangi dengan B kuadrat. Nah, B kuadrat ya ini, kita kuadratin kan hilang akarnya. Sisa yang dalamannya doang. 24Y kuadrat min 19. Nah, ini sama dengan 11X. Nah, selesai. Nah, selanjutnya ini kebetulan bisa dicoret. Karena 24Y kuadrat kurang 24Y kuadrat kan 0. Gitu ya. Selesai. Sekarang 36 kurang min 19, ingat. Makanya saya kasih dalam kurung di sini. Pokoknya kalau misalnya kalian pengen menjaga kehati-hatian, itu sudahlah. Kalau ekspresinya panjang, baru kalian mau hilangkan sesuatu yang mengapit ekspresi tersebut, dalam hal ini 24Y kuadrat min 19 ini kan dibatasi oleh akar kuadrat ini. Nah itu ya, kalian harus kasih dalam kurung pas kalian sudah hilangin tuh akarnya. Itu untuk kehati-hatian. Karena biasanya kita lupa ngasih dalam kurung, sehingga di sini kalian menilainya sebagai 36 kurang 19. Padahal itu salah. Nah, di sini sebenarnya 36 dikurang min 19. Karena minnya ini dikali ke dalam, istilahnya begitu ya. Nah, jadinya nanti kan 36 tambah 19 ya. Dan kebetulan 36 tambah 19 itu 55. Jadi 55 ini sama dengan 11X. Dan kalau kita bagi kedua ruas dengan 11, jadinya adalah 5. Selesai dapat. Simpel sekali kan? Nah ya syaratnya agar bisa ngerjain soal ini ya kita tahu dulu identitas selisih kuadrat. Kalau nggak tahu identitas selisih kuadrat ya gimana mau ngerjakan ini? Nah, tak tekankan sekali lagi kepada kalian bahwa identitas selisih kuadrat ini muncul di mana-mana. Nggak cuma di astramatika doang. Ini di OSP, OSK itu sering sekali muncul bentuknya. Ya meskipun sebenarnya nggak secara langsung kita harus menggunakan ini, tapi soalnya itu membutuhkan kita ekspresi ini. Identitas itu maksudnya. Kalau nggak tahu, nggak bakal bisa. Jadi silakan dipelajari identitas ini. Karena identitas ini muncul di mana-mana dan diterapkan di mana-mana. Oke ya? Nah, oke, kita ke soal terakhir pada hari ini, begitu ya, soal nomor 5. Jadi soalnya sudah lumayan mengerikan untuk soal nomor 5, tapi lagi-lagi karena ini soal awal, soalnya mudah. Nah, lantas bagaimana cara ngerjakannya? Kita baca dulu soalnya, kita pahami baik-baik. Diketahui gradien garis yang melalui titik asal dan titik P adalah min 4. Nah, titik P ini absisnya A dan ordinatnya B ya. Nah, jika P dirotasikan sebesar min 90 derajat, oke, barangkali mungkin kalian tertrigger di sini. Sudah ngelihat, aduh, min 90 lagi. Sudahlah, skip aja. Maksudnya apa, nggak tahu ya kan. Tapi sebenarnya maksudnya simpel aja. Kalau dia positif, oke, ini tak kasih warna kuning ya, tak kasih catatan. Kalau positif, ini artinya searah jarum jam, melawan jarum jam nih. Melawan jarum jam. Nah ini kalau dia positif maknanya. Kalau dia negatif, artinya dia searah jarum jam. Nah, jadi seperti itu maknanya tuh. Jadi min 90 derajat di situ ya maksudnya dia dirotasikan sebesar 90 derajat searah jarum jam. Nah, kira-kira seperti itu ya. Simpel kan ternyata kan? Nah, karena kita berbicara rotasi di sini, berarti kita harus tahu dulu matriks transformasinya apa. Tapi oke, kita kesampingkan dulu itu. Sekarang kita manfaatkan aja dulu bahwa titik asal dan titik P, kalau dihubungkan, dia akan membentuk garis yang gradiennya min 4. Nah, berarti karena rumus gradien itu
Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, ya berarti kita bakal punya persamaan yang enak di sini kan, karena di sini melalui titik asal. Titik asal itu kan ya koordinatnya 0,0 begitu ya kan. Berarti di sini Y2 kurang Y1 kan berarti B kurang 0. Berarti ya langsung aja B per A gitu ya, dan ini nilainya adalah min 4. Yang tentunya ini bisa kita sederhanakan menjadi B sama dengan min 4, min 4A. Tuh. Oke, selesai. Kita dapat persamaan pertama nih di sini. Kita kasih nama ini persamaan pertama. Nah, jika P dirotasikan sebesar min 90 derajat terhadap titik asal, lalu digeser. Oke, ada dua transformasi di sini ya. Yang pertama rotasi, dan yang kedua translasi. Translasi itu penggeseran, istilah kerennya aja itu. Nah, kita fokus ke rotasi dulu. Jadi P, kalau kita rotasikan sebesar min 90 derajat terhadap titik asal, itu nanti jadinya bagaimana? Ya kan? Nah, kita jangan tulis P gitu, kita tulis saja dalam komponen-komponennya, dalam bentuk vektor seperti ini. Nah, di sini awalnya A, di sini B. Gitu ya. Nah, tentunya kita harus tahu dong, ya kan, matriks transformasinya apa di sini. Untuk mengubah AB ini menjadi bentuk yang baru setelah dia dirotasikan sebesar min 90 derajat. Nah, kira-kira apa ini matriks yang ada di sini? Nah, sebenarnya ada rumus umumnya kalau misalnya kalian mau rotasikan sesuatu. Bagaimana rumus umumnya? Seperti ini barangkali. Saya pun juga nggak terlalu ingat ya. Nah, tak tulis di sini ya, matriks transformasi. Tak kasih. Untuk rotasi. Oke, apa tuh matriksnya? Matriksnya adalah cos alpha, cos min sin cos kalau nggak salah. Di sini min sin alpha, di sini sin alpha, dan di sini cos alpha. Nah, jadi ini matriks transformasi untuk rotasi. Nah, kebetulan karena alpanya min 90, kita bisa masukkan langsung ke sini gitu ya, alpanya min 90 derajat. Tapi barangkali bakal ribet ya kan? Belum juga kalau misalnya kalian udah hafal tuh matriksnya bagaimana tuh. Nah, bagaimana kalau udah hafal? Nah, kita gunakan trik di sini. Kita gunakan trik untuk mencari apa matriks transformasinya tanpa kita perlu tahu rumus umumnya bagaimana. Lah, emang bisa begitu? Iya, bisa. Nah, coba nih ya. Triknya di sini adalah mencari tahu di mana sih 1,0 dan 0,1 ini bakal tertransformasikan setelah dia dirotasikan sebesar min 90 derajat. Jadi, dengan mengetahui 1,0 ini bakal dipetakan kemana dan 0,1 ini dipetakan kemana, kita bakal tahu matriks transformasinya itu apa. Nggak percaya? Nah, oke, kita akan coba nih. Jadi, koordinat 1,0 ketika kita rotasikan sebesar min 90 derajat, itu hasilnya ya pasti di sini ya kan? Nggak usah kita hitung juga, tahu sudah di mana lokasinya ya kan? Dan koordinatnya itu berapa? 0,-1 pastinya ya kan? Nah, selanjutnya, untuk 0,1, setelah kita transformasikan, jangan transformasikan ya istilahnya, terlalu keren itu. Setelah kita rotasikan sebesar min 90 derajat, itu lokasinya di mana? Ya pasti jadinya di situ ya kan, 1,0 tuh. Setelah kita transformasikan, rotasi sebesar min 90 derajat. Seperti itu kira-kira. Nah, oleh karena itu, matriks transformasi yang bisa kita tulis di sini adalah 0-1, 1, 0. Nah, jadi yang ada di sini, vektor kolom pertama, itu isinya adalah hasil transformasi X. Dan kemudian untuk vektor yang kedua di sini, vektor kolom yang kedua di situ, itu berisi tentang transformasinya si Y. Hasilnya itu di mana? Nah, jadi ini rumusnya. Tetapi tentunya, kalian pasti langsung mikir, lah ini rumus dapat dari mana ya kan? Dapat dari mana ini rumus ini? Lah kok tiba-tiba begitu? Ini pembualan ini rumusnya kan? Nah, coba aja kalian masukkan ke rumus ini nih. Pasti nanti setelah kalian masukkan alfanya min 90, hasilnya pasti akan ke sana. Tapi oke, iya. Setelah saya hitung ternyata benar. Setelah kita masukin alfanya min 90 derajat, benar dapat 0,1 min 1, 0. Tapi lah kok bisa berlaku seperti itu? Itu barangkali kan yang mungkin kalian pikirkan ketika kalian melihat ini. Seakan-akan kayak pembualan, tapi sebenarnya ini benar.
Jadi, untuk menjawab pertanyaan tersebut, itu sebenarnya kita perlu tahu dulu apa sih esensi dari perkalian matriks. Perkalian matriks itu sebenarnya bisa kita tinjau dari dua hal di situ. Apa itu? Yang pertama, kita bisa kita bisa menggambarkan perkalian matriks itu sebagai perkalian kolom-kolomnya. Yang kedua, kita bisa menggambarkan suatu perkalian matriks itu sebagai perkalian dari baris-barisnya. Apalagi itu maksudnya? Oke. Mungkin kalian yang kelas 11 mungkin sudah mempelajari bahwa setiap persamaan setiap persamaan linear itu bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian matriks ya kan? Jadi seperti ini barangkali. AX plus BY. Baru kemudian jangan AX plus BY ya. Barangkali di sini A1X plus A2Y ini sama dengan C1 misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah B1X tambah B2Y ini sama dengan C2. Nah, persamaan linear dua variabel ini bisa kita tuliskan dalam notasi matriks seperti ini. A1, A2, B1, B2, kemudian XY sama dengan C1, C2. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita mengalihkan matriks A1, A2, B1, B2 dengan vektor XY, ini kalian akan mendapatkan A1X tambah A2Y, seperti yang ada di sini ya kan? Dan itu nanti pasti sama dengan C1. Jadi komponen yang di atas ini, hasil dari perkalian matriksnya, itu sama dengan C1. Nah selanjutnya untuk yang persamaan kedua, itu kan B1 kali X, kemudian B2 kali Y, gitu kan? Sama dengan C2. Nah ini yang kita tinjau sebagai gambaran baris. Jadi kita mengalihkan A1, A2, XY itu sehingga nanti dia akan menjadi suatu baris seperti ini. Tetapi perkalian matriks itu juga bisa ditinjau dengan perkalian kolom. Nah, seperti itu. Nah, ini barangkali kita hapus dulu. Ini yang kalian pelajari di SMA. Nah, tapi seperti yang tak sampaikan tadi, perkalian matriks dengan vektor ini bisa kita tinjau sebagai perkalian kolomnya. Jadi 0, 1, min 1, 0 dikali dengan AB ini bisa kita tuliskan dalam bentuk 0 min 1 dikali A ditambah dengan min 1, 0 dikali sama B. Nah ini gambaran kolomnya. Jadi vektor ini kita kali dengan AB dan vektor 1, 0 kita kali juga dengan AB. Seolah-olah kita kali ke dalam begitu istilahnya. Nah, jadi nih. Jadi perkalian matriks itu tidak serta-merta cuma bisa 0 kali A, 1 kali B, dan seterusnya seperti itu. Tapi bisa juga kita tinjau perkalian matriks itu sebagai perkalian kolom-kolomnya. Oke, bisa dipahami ya barangkali ya di sini. Dan tentunya, kalau A-nya di sini adalah 1 dan B-nya di sini adalah 0, apa yang terjadi kalau A-nya 1 dan B-nya 0 di sini? Nanti ini bakal kecoret habis dan sisanya adalah 0,1 0 sama min 1 di sini. Dan kebetulan ketika A-nya 1 dan B-nya 0, itulah yang terjadi pada titik 1,0. Dia akan terpetakan ke 0, min 1. Seperti yang ada di sini. Seperti pada persamaan tersebut kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke, barangkali kalian mungkin masih bingung di sini. Oke, sekarang kita hapus nih. Kita andaikan saja tidak tahu berapa itu. Oke. Kita andaikan tidak tahu berapa. Nah, misalkan di sini kita tuliskan aja X1 gitu ya. X1, Y1, di sini X2, Y2 misalnya. Nah, jadi nanti di sini adalah X1, Y1, dan B-nya di situ adalah X2, Y2 gitu ya kira-kira ya. Nah, di sini yang kita tahu adalah ketika titik 1,0 ini dirotasikan sebesar min 90 derajat, hasilnya adalah 0, min 1. Berarti nanti ini 0, min 1 ya kan? Nah, di sini 0, min 1. Kemudian A-nya kan 1, B-nya 0 ya kan? Berarti kan ini kita coret kan? Karena B-nya 0. Dan karena A-nya 1 berarti seperti ini bentuknya kan?
Dan bisa kalian dapatkan X1-nya 0 dan Y1-nya min 1. Nah, kira-kira seperti itu kan, mudah kan? Jadi daripada kalian capek-capek untuk menghafalkan rumus itu, mending kita gunakan konsep ini. Kita tinjau perkalian matriks dengan vektor. Ya sebenarnya bisa juga perkalian matriks dengan matriks. Kita bisa tinjau perkalian matriks dengan matriks itu sebagai perkalian kolomnya. Seperti itu. Nah, ini yang disebut sebagai gambaran kolom dari perkalian matriks. Kalau yang biasa kita lakukan di SMA, itu kita sebut sebagai gambaran baris. Nah, seperti itu kira-kira intuisi. Nah, selanjutnya, kita sudah dapat ya kan, ini X nih. Ini X. Nah, selanjutnya untuk si Y yang di sini nih, itu gimana caranya? Ya, kan mudah aja ya kan. Itu tadi 0,1, berarti A-nya 0, B-nya 1 ya kan. Kalau A-nya 0, B-nya 1, dia akan dipetakan ke 1,0. Jadi hasil transformasinya setelah kita rotasikan sebesar min 90 derajat, hasilnya adalah 1,0. Nah, dan ini harus sama dengan, oke, A-nya di sini kan 0 tadi. Berarti ini kan kecoret ya kan, sisanya adalah si B-nya itu. Nah, berarti kan X2 sama Y2 berarti kan, dan B-nya di situ tadi adalah 1. Nah, lagi-lagi bisa kita dapatkan X2, Y2 sama dengan 1, 0, selesai. Jadi X2-nya 1 dan Y2-nya 0 gitu kan. Nah, ini si Y. Oleh karena itu, kita dapatkan matriks transformasi untuk rotasi sebesar min 90 derajat adalah 0,1 min 1, 0. Simple ya kan? Nah, jadi kira-kira seperti itu triknya ya. Oke, jadi harapannya mungkin ini harusnya dipelajari di sekolah begitu. Karena ini, apa ya istilahnya begitu ya, sangat memudahkan siswa-siswa dalam mencari hasil transformasi. Terutama untuk rotasi yang rumusnya gila gitu ya. Saya pun juga nggak terlalu hafal nih rumus rotasi. Tadi ini nebak-nebak aja. Nggak tahu ini bener atau salah nih. Tapi kayaknya bener nih ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan lanjutkan mengerjakan soal ini. Oke, barangkali kita akan tulis ulang ya ini ya. Ini apa namanya itu sudah banyak sekali coretan di sini. Oke, setelah tadi kita sudah banyak penjelasan di atas tadi, kita sudah ke tahap ini ya tadi ya. Nah, ini setelah kita kalikan, nah ini kalikan aja pakai gambaran baris seperti biasa tadi ya kan. Ini kan nanti 0 kali A, 0, ya kan. 1 kali B ya B gitu kan. Jadinya si B di sini. Kemudian min 1 kali A, kemudian 0 kali B, jadinya kan min A gitu. Nah, jadi titik A, B, setelah kita rotasikan sebesar min 90 derajat, hasilnya adalah B min A. Nah, selanjutnya setelah kita rotasikan titik A, B ini, hasilnya kemudian kita geser. Ya kan? Jadi B sama min A ini, kayak min 4 ya, B min A ini kemudian kita translasikan. Translasinya ini 20 ke kiri dan 22 ke atas. Itu gimana itu? Ya berarti kan titik B min A ini kita jumlahkan aja dengan vektor translasinya. Di sini kan 20 satuan ke kiri. Nah, karena 20 satuan ke kiri berarti si B-nya ini kita geser aja 20 ke kiri gitu kan. Nah, ya sudah. Berarti kita tambahkan aja dengan min 20. Karena penggeseran ke kiri itu sama saja dengan mengurangi komponen X-nya dengan 20. Kan gitu kan? Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan dalam bidang koordinat, misalnya ada titik gitu, A, B. Ini kita geser 20 satuan ke kiri. Berarti kan ke sana gitu kan? Berarti kan sebenarnya ketinggiannya sama, jadi B-nya sama, cuma A-nya aja yang bergeser gitu kan. Karena dia bergeser ke kiri, berarti ya kita kurangi aja 20 komponen A-nya itu. Nah, kira-kira seperti itu intuisi mengenai bagaimana translasi itu berlaku gitu ya. Nah, selanjutnya 22 satuan ke atas digeser. Nah, berarti kan karena dia digeser ke atas, yang berubah itu kan cuma komponen Y-nya kan, atau dalam kata lain ordinatnya yang berubah. Berarti ya ininya aja kita jumlahkan dengan 22. Karena dia digeser ke atas, berarti kan ya positif begitu kan. Nah, kalau digeser ke bawah baru di sini min 22 gitu. Nah, jadinya setelah titik B, min A ini ditranslasikan, hasilnya adalah B kurang 20 dan min A plus 22. Selesai. Nah, selanjutnya apa di sini? Nah, jadi ini adalah titik P aksen ya. Nah,
gradien garis yang melalui titik asal ingat koordinatnya adalah 0,0, dan titik P aksen ini, itu gradiennya adalah min 2. Artinya apa? Artinya Y2 kurang Y1, ya tentunya Y2-nya ya ini ya kan, dan Y1-nya 0. Berarti langsung aja di sini ya, min A plus 22 per B dikurang 20, ini sama dengan min 2, karena di situ gradiennya dikasih tahu min 2, ya kan? Selesai. Ini persamaan dari gradien untuk titik P aksen dan O gitu ya, titik asal. Nah, ini bisa kita tuliskan dalam bentuk, kita kali silang aja, min A plus 22 sama dengan min 2B tambah 40, dan ini lagi-lagi bisa kita sederhanakan menjadi min A plus 2B sama dengan 40 kurang 22, 18 ya. Nah, selesai dah. Kebetulan di sini A-nya min 4B. Nah, karena A-nya adalah min 4B, kita tuliskan aja dulu. Plus 2B ini sama dengan 18. Dan kebetulan di sini min kali min jadinya 4B tambah 2B. Berarti 6B ya. 6B sama dengan 18. Berarti B-nya adalah 3. Nah, enak sudah di sini ya. B-nya 3. Enak dia. Apa namanya itu? B-nya sudah bulat begitu. Nah, akibatnya apa? Karena B-nya 3, kita masukkan ke persamaan pertama ini, A sama dengan min 4B, berarti kita bakal dapatkan A sama dengan min 4 kali 3. Berapa min 4 kali 3? Ya tentunya min 2. Selesai dah. Di sini yang ditanyakan adalah min A plus B. Jadi, min A plus B sama dengan min 12, ya 12 tambah 3 sama dengan 15. Selesai. Capek ya? Oke, barangkali itu aja dulu yang bisa disampaikan. Barangkali kalau kalian ada yang punya pertanyaan, bisa langsung tanya di kolom komentar, dan saya bakal senang karena channel ini bakal lebih berkembang lagi, gitu ya kan? Dan kalian bisa feedback, kasih saran, masukan, atau apa yang pengen kalian bahas di kolom komentar. Oke ya? Jadi kira-kira seperti itu. Oh ya, satu lagi nih. Barangkali bagi kalian, bagi sekolah yang pengen mengadakan bimbingan belajar olimpiade khusus SMA atau SMP barangkali, bagi sekolah yang penasaran atau yang tertarik ingin membuat bimbingan untuk olimpiade matematika jenjang SMP atau SMA, bisa langsung menghubungi saya gitu ya. Nanti email untuk menghubungi saya sertakan di kolom deskripsi sama kolom komentar. Nah, jadi kira-kira bagi sekolah-sekolah yang tertarik untuk mengadakan bimbingan dan ingin bekerja sama dengan saya, bisa langsung saja menghubungi email yang ada di bawah. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.